Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Natasha Rahman dengan NIM 4444230032. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya mengenai uji kadar protein, asam amino dengan menggunakan metode HPLC. Kalian tahu nggak sih apa itu analisis protein dalam bahan pangan? Pertama, terdapat dalam makanan yang sering kita makan, yaitu seperti daging, ayam, telur, dan masih banyak lagi. Oke, mari saya akan jelaskan tentang uji analisis kadar protein dengan menggunakan metode HPLC. Cus, yuk kita ke video. Kadar protein asam amino menggunakan metode HPLC yang dimana protein yaitu molekul penting yang tersusun dari asam amino dan berperan dalam fungsi biologis seperti pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Pengukuran kadar protein penting untuk menilai kualitas nutrisi dan aplikasi industri. Karena protein terdiri dari asam amino, kadar protein dapat dihitung dengan menganalisis komposisi asam amino setelah dihidrolisis. Metode HPLC digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur asam amino secara akurat dan efisien dalam sampel kompleks. Kemudian ada tujuan. Menurut Wahyu dan Prasetyo 2020, yang dimana menjelaskan tujuan uji kadar protein melalui analisis asam amino dengan menggunakan metode HPLC pada bahan pangan, yaitu yang pertama, untuk menentukan kandungan total protein secara tidak langsung melalui kuantifikasi asam amino hasil hidrolisis. Yang kedua, yaitu mengetahui profil asam amino esensial dan non-esensial dalam bahan pangan. Yang ketiga, menilai kualitas nutrisi dan nilai biologis protein pada bahan tersebut. Yang keempat, yaitu membantu dalam pengembangan produk pangan fungsional dan fortifikasi gizi. Yang kelima, yaitu memastikan kesesuaian produk dengan standar keamanan dan label nutrisi. Kemudian selanjutnya ada pun prinsip. Prinsip HPLC yaitu teknik kromatografi cair bertekanan tinggi untuk analisis campuran. Analisis asam amino dilakukan sampel setelah dihidrolisis dan diderivatisasi. Kemudian ada pemisahan asam amino terjadi berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Setelah itu, deteksi menggunakan detektor UV dengan fluoresensi secara berurutan. Kemudian HPLC memberikan hasil kuantitas asam amino yang akurat. Kemudian HPLC efektif untuk menentukan kadar protein berdasarkan jumlah asam amino. Selanjutnya di sini ada alat dan bahannya. Alat yang digunakan yaitu ada HPLC, ada vial HPLC dan septa, ada water bath atau oven. Kemudian ada spektrofotometer, ada Spinger filter 0,22 mikromilimeter atau 0,45 mikromilimeter. Kemudian ada sentrifugasi. Kemudian ada pun bahannya, yaitu ada sampel protein, yang kedua ada HCl6N, dan yang ketiga yaitu fenol, dan yang keempat ada reagen derivatisasi tergantung dengan metode yang digunakan. Kemudian ada butter elephant, kemudian ada standar asam amino murni, dan yang terakhir yaitu metanol dan asetonitrin HPLC grade. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, persiapan sampel, yaitu yang dimana protein dalam sampel dihidrolisis. Nah, biasanya dengan asam kuat seperti HCl menjadi asam amino penyusunnya. Kemudian yang kedua yaitu derivatisasi, yang dimana asam amino hasil dihidrolisis yang tadi direaksikan dengan senyawa seperti OPH atau FMOC untuk membentuk senyawa yang mudah dideteksi. Kemudian yang ketiga yaitu diinjeksi sampel yang telah derivatisasi diinjeksi ke dalam sistem HPLC. Setelah diinjeksi, kemudian lanjut kita ke pemisahan. Untuk pemisahan ini yaitu asam amino dipisahkan dalam komponen kromatografi berdasarkan polaritas atau interaksi dengan fase diam. Selanjutnya yaitu kita deteksi.
Nah, deteksi ini dengan menggunakan asam amino yang telah terelusi terdeteksi menggunakan detektor UV atau fluoresensi menghasilkan kromatogram yang digunakan untuk kuantifikasi. Selanjutnya, di sini hasil yang sudah dideteksi atau menggunakan dengan alat HPLC. Kemudian keluar kurva yang tadi di detektornya. Nah, di mana hasil tersebut menunjukkan ada kurva-kurva grafik seperti di gambar ini. Nah, kita dapat menganalisis dengan grafik tersebut. Pada grafik HPLC yang di mana Higgs Performance Liquid Chromatography yang menunjukkan asam profil amino. Berdasarkan gambar tersebut, kromatogram asam amino standar 200 nmol per ml dari metode prakolom yaitu yang di atas, kemudian UPLC dan pasca kolom HPLC yang di bawah. Setelah itu menunjukkan bahwa resolusi dan sensitivitas metode prakolom secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan metode pasca kolom. Pada metode prakolom, puncak-puncak asam amino lebih tajam dan terpisah dengan baik dalam waktu analisis yang lebih singkat, kurang dari 10 menit. Nah, sedangkan pada metode pasca kolom, puncak-puncak lebih lebar dan kurang terpisah dengan waktu analisis yang lebih lama, hingga sampai 50 menit. Kemudian selanjutnya ada aplikasi metode HPLC pada uji protein asam amino, yang dimana di industri pangan dapat digunakan untuk menilai kualitas bahan baku seperti kedelai, susu, atau daging, dan memastikan kadar protein dalam produk olahan sesuai standar, serta memantau perubahan protein selama pemprosesan. Kemudian yang kedua, untuk penelitian biokimia dan nutrisi. Nah, ini dapat digunakan untuk mempelajari komposisi asam amino, metabolisme protein, dan kebutuhan nutrisi, serta menilai lebih diet atau perlakuan biologis terhadap kadar protein. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis bahan biologis dan farmasi, yang dimana dapat digunakan untuk mengukur kadar protein atau asam amino dalam darah, urin, atau sediaan obat lainnya. Kemudian selanjutnya, cara perhitungan yang sudah kita dapat tadi, hasilnya kemudian kita hitung. Kita hitung dengan gunakan faktor konversi. Biasanya tuh 6,25 untuk mengonversi total nitrogen menjadi protein. Nah, protein sama dengan total N dikali 6,25 yang tadi, itu tuh faktor konversi. Kemudian, jika memakai asam amino, nah kadar proteinnya yaitu 100 gram sampel, sama dengan total asam amino bebas plus terikat dikali faktor koreksi. Kemudian, faktor koreksi bisa berkisar 1,0 sampai 1,2. Nah, tergantung jenis sampel yang digunakan. Selanjutnya, ada contoh perhitungan, misal kita sudah memiliki nilai hasil HPLC yang tadi dari sampel 100 gram bubuk protein dengan kandungan asam amino seperti berikut. Nah, ini hasil asam amino konsentrasi yang sudah kita dapat dari kurva HPLC yang tadi. Nah, kemudian total asam amino sama dengan 70 mg per G. Nah, yang dimana di sini totalnya mg per G sama dengan 7,0 G per 100 gram sampel. Nah, jika semua sampel berasal dari hidrolisis protein, dapat digunakan faktor konversi protein sama dengan 1,1. Kenapa disebut 1,1? Karena tidak semua nitrogen berasal dari protein.
yang dimana kita hitung lagi kadar protein sama dengan total asam amino dikali faktor koreksi. Nah, jadi total asam amino dikali faktor koreksi itu total asam aminonya 7,0 gram dikali 1,1, yang dimana tadi karena tidak semua nitrogen berasal dari protein. Nah, itu hasilnya 1,1 sama dengan 7,7. Nah, yang dimana 7,7 gram per 100 gram sampel itulah hasil hitungan dari kadar protein asam amino dengan menggunakan metode HPLC. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan metode HPLC. Yang pertama ada sensitivitas dan akurasi tinggi sehingga dapat mendeteksi asam amino dalam konsentrasi sangat rendah. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi dan mengkuantifikasi berbagai jenis asam amino secara simultan. Yang ketiga yaitu reproduksibilitas, baik menjamin konsistensi hasil antar analisis. Yang keempat yaitu mampu menganalisis sampel kompleks seperti makanan atau jaringan biologis tanpa perlu pemisahan lanjutan.